pengembangan sistem informasi layanan publik berbasis website menggunakan framework CodeLiver. Untuk penulis atas nama Eni Nur Nilawati, Rosidah Jayanti Vijaya, Sringudi Wahyuni, dan Pipi Wulandari, Program Studi Komunikasi dan Manajemen Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, tanggal terbitnya 4 November 2022. Untuk nama jurnal Informasi Informatika dan Sistem Informasi, peringkat Sinta 5. Latar belakang dari penelitian ini, Kelurahan Margokaton merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang berada di Kecamatan Segan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi membatasi kegiatan masyarakat termasuk pegawai kantor Kelurahan Margokaton. Lalu penerapan WFH kepada pegawai mengakibatkan kegiatan pelayanan di kelurahan sangat terbatas. Kebutuhan masyarakat akan pengurusan surat menyurat. Diperlukan solusi untuk tetap bisa melayani masyarakat tanpa melanggar aturan COVID. Sistem layanan administrasi berbasis website merupakan solusi atas kendala tersebut yang dapat mengurangi kerumunan dalam antrian layanan. Metode penelitiannya, untuk metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi surat menyurat berbasis website ini adalah metode waterfall, diantaranya requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Untuk tahapan yang dilakukan dalam metode ini, yang pertama tahapan sistem requirements, pengumpulan data dan permasalahan yang terjadi pada sistem lama melalui wawancara, survei, studi literatur, observasi, hingga diskusi. Yang kedua, hasil analisis, mengurai seluruh permasalahan yang ada di kelurahan berdasarkan fakta yang dialami hingga mendapatkan solusi yang sesuai. Lalu tahapan perancangannya, merancang use case diagram, entitas relationship diagram, dan seluruh akses bagi pengguna sistem. Tahapan implementasi, tahapan coding untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan requirement. Lalu hasil dan pembahasan. Untuk hasil tahapan requirement, deskripsi masalahnya, kemudian aktor dan stakeholdernya. Untuk yang pertama, adanya kondisi bekerja dari rumah pada masa COVID-19 di seluruh layanan kepada masyarakat di Kelurahan Margokaton yang dilakukan oleh admin. Kemudian adanya keterbatasan jam layanan pada kegiatan pengajuan surat menyurat di Kelurahan Margokaton untuk admin. Kemudian manualisasi menyebabkan antrian dan kerumunan di Kelurahan Margokaton untuk usernya. Lalu pola layanan masih mengacu tradisional yang harus face-to-face dengan administrasi kelurahan. Kemudian yang kelima, adanya kebutuhan penyimpanan dokumen yang terstruktur oleh admin. Kemudian hasil analisisnya, permasalahannya, yang pertama, Kelurahan Margokaton kesulitan melakukan pelayanan publik secara efektif dan efisien, karena di masa pandemi COVID-19 membuat para pegawai harus bekerja dari rumah. Untuk solusi, dibuat suatu sistem untuk melakukan pelayanan surat menyurat secara online berbasis website. Dan yang kedua, Kelurahan Margokaton kesulitan melakukan kegiatan layanan surat menyurat karena jam pelayanan yang terbatas. Solusinya nanti pada website tersebut, masyarakat dapat mengajukan surat kapan saja tanpa ada batasan waktu. Lalu yang ketiga, karena proses keluar masuknya surat menyurat masih dilakukan secara manual, menyebabkan munculnya kerumunan yang dapat meningkatkan penyebaran COVID-19. Nantinya solusi yang ditawarkan adalah dibuatkan fitur tanggal pengambilan surat apabila sudah selesai dibuat oleh pegawai kelurahan, sehingga warga tidak perlu menunggu lama di kantor kelurahan. Yang keempat, penyimpanan data masyarakat masih dilakukan secara penumpukan sehingga mengakibatkan kemungkinan kerusakan atau kehilangan data. Solusi yang ditawarkan pada website ini dilengkapi dengan database yang dapat menampung data-data warga yang mengajukan layanan surat menyurat. Kemudian selanjutnya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem yang dibangun berdasarkan tabel hasil analisis. Yang pertama, sistem dapat digunakan dan diakses melalui batasan-batasan sesuai user access yang telah ditentukan. Pengguna dapat melakukan pengajuan surat sesuai layanan yang disediakan, adanya notifikasi di akun pengguna, dan admin yang berfungsi sebagai pengingat. Lalu kebutuhan brandware-nya, yang pertama ada front-end, menentukan struktur, membangun tampilan web, mengembangkan berbagai fitur, memastikan web yang dibuatnya responsif ketika digunakan, lalu memastikan halaman web yang ia bangun bisa berjalan dengan cepat. Lalu untuk back-end-nya, mengelola dan mengembangkan sumber daya API, Application Program Interface, membuat sistem pemrosesan yang menyimpan data yang diperlukan dengan aman, selalu memperbaharui aplikasi, memantau status server, menerapkan algoritma dan memecahkan masalah, mengembangkan CMS, Content Management System, mendukung pengembangan front-end, lalu menyimpan dan mengelola data secara efektif. Sementara untuk pengguna, di sini ada user dan admin. Untuk user membuat akun, mengisikan data diri, membuat pengajuan, membuat pengaduan, lalu membuat testimoni. Sementara untuk adminnya menyediakan layanan surat, membuat daftar prasyarat, menerima pengajuan surat dari user, mengupdate tanggal pengambilan dan status pemrosesan pengajuan, lalu menerima pengaduan dan testimoni.
Kemudian hasil desain ataupun perancangannya di sini untuk nama sistem informasinya nanti SIMDES, kemudian untuk ada halaman berandanya, tampilan beranda, kemudian tampilan layanan, tampilan pengajuan, dan tampilan untuk pengguna atau usernya nantinya. Lalu untuk entity relationship diagram (ERD-nya) di sini ada untuk tabel data kependudukan, lampiran prasyarat, ada user, ada pengajuan, ada admin, dan juga notifikasi, yang mana semuanya nanti akan saling berhubungan antara user dan juga admin hingga nanti adanya notifikasi yang akan diterima. Kemudian use case diagramnya, di sini teman-teman ada user dan ada admin yang sama-sama nanti menuju dashboard untuk beranda, kemudian login untuk ke sistem, lalu dari user akan mengajukan sesuai dengan kebutuhannya, serta nanti admin akan menerima pengajuan dari user dan memproses serta akan memberikan feedback kepada user nantinya. Kemudian untuk kelas diagramnya di sini ada untuk login user, data user, pengaduan, mengajukan layanan, prasyarat layanan, konfirmasi layanan, dan admin yang semuanya saling berhubungan entitas-entitasnya untuk memproses sesuai dengan pengajuan dari user nantinya. Kemudian untuk kode, tahapan implementasi dimulai pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP, dan menggunakan framework Codelniver agar lebih memudahkan pembuatan website. Kemudian perlukan testing dan pengujiannya untuk mencoba kemampuan sistem yang dihasilkan, apakah berjalan sesuai semestinya atau tidak. Lalu di sini untuk tampilan akhirnya teman-teman, ini merupakan tampilan berandanya. Nama untuk aplikasinya SIMDES, ada selamat datang sistem informasi layanan surat menyurat. Di pojok kanan atas ada untuk menu beranda, layanan, pengajuan, dan juga nanti pengguna. Kemudian ada untuk menu protokolnya di masa pandemi COVID-19, tentunya ada untuk protokol menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian ini adalah alur dari pengajuannya, gambar dari alur pengajuan. Untuk yang pertama nanti dari user maupun adminnya masuk atau daftar. Di sini kemudian untuk usernya akan ada untuk persyaratan pengajuan, melengkapi untuk persyaratan pengajuannya, kemudian untuk mengisi formulir pengajuannya, lalu nanti akan menerima surat balasannya. Nah, yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan sistem informasi layanan publik, terutama layanan surat menyurat berbasis website menggunakan framework Codelniver di Kelurahan Margo Katon ini dapat membantu mengelola surat pengajuan masyarakat, dan sistem ini juga menjadi alat komunikasi masyarakat dengan pihak kelurahan dalam pengaduan kritik dan saran. Kekuatan dan kelemahan penelitiannya, menurut saya untuk kekuatan penelitian tersebut, metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, melalui dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain coding, testing, verifikasi, dan maintenance-nya. Sangat membantu masyarakat dan juga pihak kelurahan dalam peningkatan layanan, khususnya surat menyurat, kemudian menjadi solusi mengurangi kerumunan masyarakat. Namun, ada untuk kelemahan dari penelitian ini yang menurut saya untuk waktu pengerjaan lebih lama karena harus memastikan tahap di tahap selesai dan dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan kepada user dan admin. Tentunya membutuhkan biaya maintenance berkala, lalu mungkin pada kendala sosialisasi nanti kepada masyarakat serta penerapan nantinya. Lalu ide penelitian saya sehubungan dengan pekerjaan saya juga ada kaitannya dengan layanan terhadap masyarakat, dalam hal ini divisi penanganan pengaduan nasabah. Dari jurnal yang saya review ini, saya mencoba mengimplementasikan pada tempat saya bekerja saat ini untuk merancang sebuah sistem informasi yang berbasis web khusus untuk penanganan keluhan. Sekian untuk hasil dari review jurnal yang saya lakukan. Terima kasih.